Selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang pengukuran. Nah, pertama-tama kita harus perlu mengetahui pengertian dari pengukuran. Jadi pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur sebagai satuan. Misalnya, kita melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan menggunakan pensil. Artinya, kita membandingkan dengan panjang meja dan panjang pensil. Panjang pensil yang kita gunakan adalah sebagai satuan, karena sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka disebut besaran. Besaran dapat kita bagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, pengertian dari besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Sedangkan pengertian dari besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Nah, sekarang kita masuk dalam besaran pokok serta satuannya. Besaran pokok panjang satuannya meter. Besaran pokok massa satuannya kilogram, besaran pokok waktu satuannya detik, besaran pokok suhu satuannya Kelvin, besaran pokok kuat arus listrik satuannya ampere, besaran pokok intensitas cahaya satuannya kandela, besaran pokok jumlah zat satuannya kilomol. Nah, sekarang kita akan masuk dalam besaran turunan serta satuannya. Besaran turunan luas penjabaran dari besaran pokok panjang kali lebar, satuan sistem MKS meter kuadrat. Besaran turunan volume penjabaran dari besaran pokok panjang kali lebar kali tinggi, satuan sistem MKS meter kuadrat. Besaran turunan massa jenis penjabaran dari besaran pokok massa bagi volume, satuan sistem MKS kilogram per meter kubik. Kecepatan penjabaran dari besaran pokok perpindahan bagi waktu, satuan sistem MKS meter per sekon. Percepatan penjabaran dari besaran pokok kecepatan dibagi waktu, satuan sistem MKS meter per sekon kuadrat. Gaya penjabaran dari besaran pokok massa kali percepatan, satuan sistem MKS Newton kilogram meter per sekon kuadrat. Usaha penjabaran dari besaran pokok gaya kali perpindahan, satuan sistem MKS joule kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Daya penjabaran dari besaran pokok usaha dibagi dengan waktu, satuan sistem MKS watt kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Tekanan penjabaran dari besaran pokok gaya dibagi luas, satuan sistem MKS Pascal Newton per meter kuadrat. Momentum penjabaran dari besaran pokok massa kali percepatan, satuan sistem MKS kilogram meter per sekon. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pengukuran panjang. Yang pertama itu mister. Alat ukur yang sering kita gunakan adalah mister atau penggaris. Pada umumnya, mister memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mister memiliki ketelitian pengukuran 0,5 mm
yaitu sebesar setengah dari skala terkecil yang dimiliki oleh Mister. Pada saat melakukan pengukuran dengan menggunakan Mister, arah pandangan hendaknya tepat pada tempat yang diukur. Artinya, arah pandangan harus tegak lurus dengan skala pada Mister dan benda yang diukur. Nah, kita masuk dari yang kedua, yaitu jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Skala panjang yang ada pada rahang tetap merupakan skala utama, sedangkan skala pendek yang terdapat pada rahang geser merupakan skala nonius atau vernier. Skala utama pada jangka sorong memiliki skala dalam cm dan mm, sedangkan skala nonius pada jangka sorong memiliki panjang 9 mm dan dibagi dalam 10 skala, sehingga beda satu skala pada skala utama adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi skala terkecil pada jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,00 cm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter luar, kedalaman tabung, dan panjang benda sampai nilai 10 cm. Yang ketiga itu mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup sering kita gunakan untuk mengukur tebal benda tipis, dan mengukur diameter benda bulat yang kecil seperti tebal kertas dan diameter kawat. Mikrometer sekrup terdiri atas dua bagian, yaitu poros tetap dan poros ulir. Skala panjang yang terdiri dari poros tetap merupakan skala utama, sedangkan skala panjang yang terdapat pada poros ulir merupakan skala nonius. Skala utama mikrometer sekrup mempunyai skala dalam milimeter, sedangkan skala noniusnya terbagi dalam 50 bagian. Satu bagian pada skala nonius mempunyai nilai 1/50 kali 0,5 mm atau 0,01 mm. Jadi, mikrometer sekrup mempunyai tingkat ketelitian paling tinggi dari kedua alat yang telah disebut, yaitu 0,01 mm. Nah, sekarang kita akan masuk pada suhu dan pengukurannya. Pengertian suhu: ukuran derajat panas dan dingin suatu benda tersebut dinyatakan dengan besaran suhu. Jadi, suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, kita masuk di dua termometer sebagai alat ukur suhu. Suhu termasuk besaran pokok. Alat ukur mengukur besarnya suhu suatu benda adalah termometer. Zat cair dengan pengisi pipa kapiler termometer adalah sebagai berikut. A itu raksa tidak membasahi dinding kaca. B itu raksa merupakan penghantar panas yang baik. C, kalor jenis raksa rendah, akibatnya dengan perubahan panas yang kecil cukup dapat mengubah suhunya. D, jangkauan ukuran raksa lebar karena titik bekunya min 39 derajat Celcius dan titik didihnya 357 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masuk dalam tetapan titik tetap pada skala termometer.
A itu termometer Celcius, B termometer Reaumur, C termometer Fahrenheit, D termometer Kelvin. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Semoga materi yang telah Ibu bagikan hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik dan teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan.